Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal ikhwah ahibati fillah hafizakumullah. Para ikhwah sekalian, para asatidzah dan para pegawai pesantren Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada siang yang diguyur dengan hujan yang penuh dengan rahmat, insyaallah taala kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam suatu majelis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Masih kita dalam pembahasan bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-42. Pada hadis yang ke-42. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Abdillah Khobab bin al-Arath radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Fakulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fi ju'li fiha thumma yu'ti bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa admihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallah la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikina syiddah. Yang artinya dari Abdullah, yaitu Khobab ibni Arad, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, atau sebelumnya Khobab bin Arad adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Bahkan disebutkan di dalam Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Dzahabi, beliau termasuk di antara 20 orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, kemudian ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang Khobab ibn Arad, bagaimana keguguhan beliau, bagaimana ketangguhan beliau, bagaimana kesabaran beliau di dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khobab bin Arad ini adalah seorang budak. Dulunya adalah seorang budak yang diperjualbelikan di kota Makkah. Kemudian dibeli oleh penduduk Makkah yang bernama Ummu Anmar. Ya, yang dibeli oleh Ummu Anmar. Maka ketika Khobab masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy begitu keras melakukan siksaan, melakukan gangguan kepada kaum muslimin ketika itu, termasuk Khobab ibn Arad, ya, di mana majikannya yaitu Ummu Anmar, ya, dikisahkan kalau tidak salah di dalam Asadul Ghobah, kitab Asadul Ghobah disebutkan bahwasannya Ummu Anmar pernah mengambil sebuah besi yang sangat panas. Ya, kemudian
diletakkan di atas kepala Khobab ibnul Arad. Subhanallah. Ya. Itu dilakukan agar Khobab ibnul Arad berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Khobab ibnul Arad ya begitu gigihnya, begitu tangguhnya mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga pula bahwasanya Ibnu Arad pernah mendapatkan pelecehan. Ya, karena beliau adalah seorang pandai besi. Beliau pernah membuat ya, sebuah pedang untuk salah seorang kafir Quraisy. Tatkala setelah selesai pedang dibuat oleh Khobab ibn Arad, maka orang tersebut mengatakan, "Wahai Khobab, aku tidak akan memberikan kepadamu sepeser pun sampai engkau menjauh dari agama Islam." Ya, kemudian kata Khobab, "Tidak, aku tidak akan pernah pergi dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah, begitu luar biasa kegigihan seorang Khobab ibnul Arad ya, di dalam mempertahankan keimanannya, di dalam memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat. Kemudian datanglah Khobab ibnu Arad bersama beberapa kaum muslimin. Ya, mereka mengadu bagaimana beratnya siksaan yang diterima oleh mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka mengatakan, mengapa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita menang? Kemudian mengapa engkau tidak berdoa untuk kita agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya karena ia beriman. Kemudian digalikanlah tanah untuknya, lalu ia diletakkan di dalam tanah tadi, yaitu dia dikubur secara hidup-hidup. Kemudian ada pula seseorang yang didatangkan sebuah gergaji. Kemudian gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya. Kemudian dibelahlah kepala orang tersebut dengan gergaji sehingga terbelah menjadi dua. Kemudian tidak sampai di situ. Kemudian ia pun disisir dengan sisir besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Ya, ketika kulit, daging dan tulang, maka itu disisir dengan sisir dari besi. Kemudian kata Nabi SAW, akan tetapi ya, semua siksaan itu tidak memalingkannya dari agama. Ya, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini. Yani maksudnya agama Islam, sehingga seseorang yang berkendara berjalan dari Son'a, ya ini adalah sebuah negeri di daerah Yaman, ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, dan serigala atas kambing gembalanya. Tetapi kalian terlalu tergesa-gesa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang dibawakan oleh Khobab bin Arad menceritakan bagaimana kaum muslimin mereka mengadu kepada Nabi tentang apa yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, berupa siksaan, berupa gangguan yang begitu berat, sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu beratnya cobaan yang dirasakan oleh orang-orang muslimin ketika itu. Yang pertama kali masuk Islam. Ya, kita ingat bagaimana kisahnya Bilal ibnu Rabah yang beliau disiksa, ya, diletakkan di atas tanah pasir yang begitu panas, kemudian ditutup dengan batu yang panas pula. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu semua dikarenakan mereka memeluk agama Islam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka. Ya, menghibur mereka. Bahwasanya apa yang mereka rasakan masih belum seberapa dengan apa yang dirasakan oleh kaum terdahulu, ya, di mana mereka digali tanah, kemudian mereka dikubur hidup-hidup. Ada pula yang didatangkan gergaji, kemudian kepala mereka digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Bukan cuma sampai di situ,
Ya, badan mereka digergaji dengan gergaji dari besi sehingga terkoyaklah antara daging dan juga tulangnya. Kemudian kata Nabi SAW yang memberikan hiburan kepada para sahabat, ya, bahwasanya apa yang mereka dapati ya dari siksaan orang-orang terdahulu itu tidak memalingkan mereka dari agama. Ya, ini hiburan kepada para sahabat agar mereka tetap teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW tidak hanya menghibur, kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, ya demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini. Ini maksudnya agama Islam. Ya. Sungguh agama Islam ini kelak akan tinggi. Ya, sehingga beliau menggambarkan seandainya kalau ada orang yang berjalan, ya ini ya namanya negeri Arab itu padang pasir ya yang luas. Ya, perjalanan kata beliau menggambarkan perjalanan dari Son'a menuju ke Hadramaut itu aman-aman saja. Dikarenakan kejayaan agama Islam. Ya. Bahkan tidak akan ada gangguan sedikit pun. Kata Nabi SAW, tidak ada gangguan sedikit pun, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya serigala dan kambing berkumpul, serigala tidak akan memakan kambing. Ya, karena begitu amannya, ya, karena begitu jayanya agama Islam, sehingga seluruh negeri merasa aman. Kemudian para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ya, akan tetapi kalian itu terlalu terburu-buru. Nah, inilah inti pendalilan hadis yang berkaitan dengan bab. Ya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat agar tidak terburu-buru, yaitu mereka hendaknya bersabar. Ya. Karena tatkala seseorang mendapatkan gangguan, ya kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara musibah itu bentuknya adalah gangguan, rasa sakit. Sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat, itu adalah musibah yang menimpa mereka. Maka mereka harus bersabar. Kenapa? Karena ketika bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Nabi SAW di sini memberikan syaratnya, yaitu harus bersabar. Ketika mereka mendapatkan ujian, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, maka hendaknya mereka bersabar. Karena dengan bersabar, mereka akan mendapatkan jalan keluar, di mana agama Islam nanti akan tegak, akan berjaya. Kemudian sebelum ana tutup dengan sebuah ayat yang menunjukkan bahwasanya kesabaran akan bisa membawa kejayaan, ya, terutama untuk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah akan menjadikan di antara kaum muslimin itu sebuah pemimpin yang akan membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menegakkan agama Islam. Kapan? Lamma sobaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang bersabar, Allah akan berikan mereka kekuasaan, kepemimpinan di dalam negeri. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.